Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, Sampurasun Bandung. Wow, ramai sekali hari ini ya, kuning semua. Saya berasa main di UI hari ini. Saya senang sekali perkenalkan saya Marsha Widianto, calon kader dari Partai Golongan Karya. Harapan aja. Ya kalau nggak jadi kader ya jadi anggota KPPS lah. Saya ingin menyambut dulu untuk ketua umum saya. Selamat siang Bapak Erlangga Hartarto. Mantap sekali. Respect Pak. Perkenalkan saya Marsha Widianto. Ini pertemuan kali kita yang kedua ya Pak ya. Sama dengan pilihan saya nomor 2 Pak. Dan juga ketua penyelenggara Bapak Tantowi Yahya dan juga ada Kang Ridwan Kamil. Wais, habis ketemu dengan Kang Ridwan aja kemarin ya. Dan juga ada, wah ini yang terbaik ini. Bapak Dityo Aryo Tejo yang sudah membawa timnas ke-16 besar Piala Asia teman-teman. Itu adalah satu-satunya pengalaman dari timnas yang bisa meloloskan di 16 besar. Dan jujur saya hari ini senang sekali bisa bermain di acara Golkar karena memang saya adalah orang yang hidup dari karya sesuai dengan namanya golongan karya. Dan di dalam kata Golkar itu ada huruf R yang artinya pasti rakyat teman-teman. Pasti rakyat hari ini. Dan tadi saya sudah dikasih tahu bahwa memang Partai Golkar adalah partai tertua di Indonesia, betul gitu ya. 60 tahun Golkar sudah membangun Indonesia. Dan bisa diibarat kata PSI kalau ketemu Golkar pasti akan cium tangan nanti kan. Lebih tua soalnya. Lebih tua Pak. Iya Pak. Dan kenapa hari ini saya datang dengan PD untuk memakai rompi kuning ini karena memang saya adalah orang yang tidak ingin janji-janji daripada para politisi ataupun caleg-caleg yang hanya janji. Tapi saya ingin bukti. Kemenpora sudah memberikan bukti bahwa voli Indonesia dan basket Indonesia 20 tahun mereka tidak akan dapat gelar. Tapi ketika ada Bapak Dito Aryo Tejo mereka mendapatkan gelar teman-teman. Dan juga bukan cuma itu, kita punya juga ada pemain voli kita yang terbaik yang berhasil menjadi MVP di Korea. Siapa lagi kalau bukan Megawati? Tepuk tangan dong. Respect Pak. Ada Megawati main voli Bu. Iya Ibu pandangannya beda kesono Ibu beda. Megawati main voli ada, bisa di searching Bu. Dan kenapa saya hadir ke sini karena Menteri Perekonomian kita sudah membuktikan bahwa kita bisa survive di COVID-19 kemarin teman-teman. Di tahun 2022 Bapak Erlangga Hartarto sudah membuktikan bahwa Indonesia bisa memiliki kenaikan ekonomi sebanyak 5,31%. Itu terbanyak semenjak 2014 teman-teman. Mantap ya Pak ya. Cocok saya ini bisa masuk Golkar Institute Pak. Kang Ridwan, Bu Putri, ya. Masuk Pak. Masuk banget saya. Pilihan nomor 2, anak saya udah 2, kurang 2 apa saya kan. Dan hari ini saya memang sudah mendeklarasikan bahwa saya memilih nomor 2 untuk Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden kita teman-teman. Itu membuktikan bahwa kata Pak Prabowo ketika jatuh bangkit lagi. Dan itu yang saya rasakan. Saya adalah anak yang terlahir dari keluarga yang miskin teman-teman. Saking miskinnya, mama saya kalau datang ke ATM, itu dulu saldo ATM dia lebih pendek daripada nomor PIN. Nomor PIN 6 digit Ibu, di rumah saya cuma 2 Bu digitnya. Banyak digitnya tapi di belakang koma. Jadi kalau orang lain datang ke ATM dia ngambil duit, mama saya dulu kalau datang ke ATM dia cuma ngambil hikmahnya. Dan jujur saya ini terlahir dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di rumah saya sempit sekali.
Buat bayangannya aja, saking sempitnya kita baru masuk udah keluar, Bu. Dan saya tinggal bersama dengan 6 orang, bapak saya, mama saya, dan 3 adik saya. Jadi kita kalau tidur itu di satu ruangan yang sama, sempit sekali, 6 orang, sempit sekali. Saking sempitnya kita kalau tidur di mimpi ketemu lagi. Kita ngobrol lagi, Pak. Kita berantem lagi di sana. Dan kita tidur bukan cuma sama keluarga tapi sama motor. Ada yang pernah ngalamin tidur sama motor? Karena menurut ibu saya harta yang paling berharga bukan anaknya tapi BPKB. Anaknya nggak sekolah tapi BPKB-nya sekolah. Itu yang terjadi. Tapi ketika Bapak Erlangga Hartarto menjadi seorang Menteri Perekonomian, ekonomi saya juga naik. Itu membuktikan meskipun Golkar adalah partai tertua di Indonesia, tapi anak muda tetap dilibatkan di dalam Golkar. Cair. Tidak semua orang yang bilang kayak gini semua ada uangnya, Pak. Tidak semuanya. Karena kalau ada uangnya saya tidak mungkin tahu sebanyak itu tentang partai Golkar. Itu semua karena apa? Karena hati kita untuk kemajuan Indonesia. Dan akhirnya karena karya, saya adalah orang yang hidup dari karya. Karya stand up komedian saya, akhirnya saya bisa merubah semua stigma orang-orang. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran selalu bilang ketika dijelekin senyumin aja. Ketika difitnah senyumin aja. Dan saya merasakan itu. Ketika kita tidak melakukan hal yang dituduhkan, difitnah, itu sakitnya minta ampun. Orang-orang yang mukanya kriminal kayak saya, itu selalu sering dituduh, Pak Bu. Saya kalau nongkrong, kalau ada barang yang hilang, tentu orang-orang kayak saya yang dituduh. Padahal yang hilang barang saya. Tetap saya yang dituduh, Kak. Tetap. Tapi saya nggak pernah membahas semua itu. Saya cuma hanya membalas dengan karya. Marcel Widianto sekarang bukan orang yang hidup dalam kemiskinan lagi. Sekarang saya sudah menjadi rich people, teman-teman. Saya adalah satu-satunya putra dari Tanjung Priok, Jakarta Utara yang bisa menikahi seorang JKT48. Dan saya adalah seorang dari Jakarta Utara yang pernah mendekati janda tercantik Indonesia. Siapa lagi bukan Selin Evangelista. Jadi intinya ketika kita diomongin, difitnah, nggak usah dibahas semua itu. Kita cukup kasih pembuktian ke mereka bahwa kita bisa lebih baik daripada mereka, teman-teman. Dan jujur, saya adalah seorang stand up komedian kedua setelah Panji Pragiwaksono yang pernah stand up di New York, Amerika Serikat. From New York to New York. Dan kenapa saya bilang seperti ini? Karena harapan saya adalah semua kader caleg dari Golkar bisa mengubah orang-orang yang seperti saya dulu yang hidup dalam kemiskinan dan keluar dari kemiskinan, teman-teman. Jangan hanya rame-rame di hari ini aja. Dan itu dibuktikan oleh ketua kita. Pak Erlangga Hartarto sudah membuktikan itu. Dan menurut saya teman-teman semuanya, kita bisa berubah. Tapi bukan merubah semuanya. Kita bisa merubah untuk melanjutkan apa yang dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan menyempurnakannya, teman-teman. Bagaimana Pak? Cocok Pak? Masuk ini. Bisa ya kan? Bisa nggak brother? Sudah berapa menit lagi saya? Udah aman ya? Masih aman Pak? Mantap. Sudah habis? Aduh sudah habis ternyata. Padahal saya pengen banyak banget ngomong hari ini. Hari ini memang saya sudah habis untuk membicarakan semuanya. Tapi saya akan bisa membantu buat teman-teman semuanya untuk membantu orang-orang yang susah keluar dari kemiskinan. Jujur hari ini Pak, saya belum dibayar dan lain sebagainya, tapi sampai detik ini belum. Bisa dicek mutasi rekening saya.
Tapi dengan hati Pak, saya pengen membantu Golkar untuk membantu teman-teman saya. Jadi ada pantun terakhir dari saya. Pagi-pagi saya naik dokar, yang bawa dokar pasti manusia. Terima kasih Partai Golkar yang sudah membuat Indonesia menjadi lebih baik. Saya Marsha Widianto, calon kader dari Partai Golongan Karya.